Anda kembali di Kompasiana TV. Sebelum kita mendengarkan tadi jawaban dari Bu Kofifa, kita dengarkan lagi Pak Tamrin Dahlan pengalaman dengan menggunakan kartu Askes yang kemudian berganti menjadi BPJS. Anda mungkin bisa menceritakan secara langsung Pak Tamrin Dahlan kepada Ibu Kofifa pengalaman Anda. Ya, sebenarnya bukan pengalaman saya langsung, Mbak Cindy. Selamat malam Bu Menteri, Bu Menteri Sosial. Mungkin ada satu sisi lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu pada sektor penyedia pelayanan kesehatan, Bu Menteri. Nah, jadi seperti kita ketahui BPJS ini kan tadi Operia kan Bu ya, banyak orang berobat rumah sakit, poliklinik. Nah, mereka kan dalam arti diberikan pelayanan cuma-cuma, tidak membayar. Nah, masalahnya sekarang penyedia pelayanan ini, rumah sakit, poliklinik atau institusi kesehatan lainnya, terkadang mereka mengeluh Pak Ibu Menteri. Maksudnya mengeluh dalam hal klaim ya. Jadi mereka setelah memberikan pelayanan 1 bulan, mereka menagih kepada BPJS atau dulu namanya Askes. Nah, disinilah yang harusnya ada kelancaran ya, ada transparansi dari akuntabel dari pihak BPJS sehingga para penyedia ini tidak tekor lah gitu. Jadi mereka kehabisan dana harus bayar dulu. Tiba-tiba ini kan bisa ditahankan orang sakit Bu ya. Jadi kira-kira mohon para penyedia pelayanan ini diberikan pembayaran klaimnya lebih cepat dan lebih lancar. Klaimnya lebih cepat. Ini kalau dibilang dari sisi pemberi pelayanan, Bu Kofifa, banyak juga yang komplain soal ini atau banyak yang sedikit ya bertanya-tanya juga dengan program pemerintah ini. Jadi BPJS ini kan sebetulnya produk undang-undang baru yang 1 Januari 2014 baru jalan. Nah, kemudian pemerintahan Pak Jokowi JK itu ingin membangun kesetaraan perlakuan pada posisi perlindungan kesehatan masyarakat melalui kartu Indonesia Sehat. Ini saya ingin sampaikan dulu kepada Pak Tamrin dan juga tadi Pak Rahmat. Jadi sampai dengan bulan Juni diharapkan penerima PBI, penerima bantuan iuran itu sudah akan menerima KIS semuanya sebanyak 86,4 juta. Nah, berikutnya diharapkan sampai dengan Desember 2015 yang mengiur sendiri pun itu kartunya sudah juga menjadi kartu Indonesia Sehat. Ini akan menjadi starting point untuk membangun kesetaraan perlakuan bahwa seringkali diketahui dia PBI gitu, lalu minggir atau dikebelakangkan. Nah, kesetaraan perlakuan ini kan sesuatu yang masih mahal di negeri ini. Oleh karena itu nanti sama yang membayar sendiri maupun yang iurannya dibayar oleh pemerintah sama menjadi kartu Indonesia Sehat kartunya. Sehingga baru akan ketahuan ketika di-scan barcode-nya itu, oh ternyata dia mengiur sendiri atau ternyata dia penerima PBI. Jadi proses seperti ini memang kita masih butuh waktu. Butuh waktu, tapi sekarang sudah sampai mana Ibu? Jadi Juni diharapkan PBI itu semua sudah menerima KIS. Kemarin kan baru 4,5 juta. Sampai dengan bulan Desember ini 4,5 juta dari 86,4 juta. Juni selesai semua 86,4 juta, Desember yang membayar iuran sendiri pun itu juga akan menerima kartu, namanya juga kartu Indonesia Sehat. Ya. Pada posisi itu kesetaraan perlakuan diharapkan sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, soal sosialisasi, kalau tadi Pak Waludin menyatakan banyak warga yang bertanya masih belum tahu, bahkan Pak Oni dari Korea Selatan juga menilai masyarakat Indonesia masih belum paham betul karena tidak ada informasi yang diberikan secara rinci kepada masyarakat pengguna ini. Jadi kan kita ini eranya desentralisasi, jadi rumpun masyarakat yang paling bawah secara administratif berarti di desa dan kelurahan. Menurut Permendagri setiap 6 bulan memang desa akan melakukan musrenbangdes dan kelurahan akan melakukan musrenbang kelurahan. Nah, tetapi pada bulan Desember yang lalu Kementerian Sosial November berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri Desember awal tanggal 3 kalau tidak salah itu sudah kirim surat kepada gubernur untuk ikut mensosialisasikan KKS KIP dan KIS. Karena gubernurlah yang diharapkan punya perangkat yang akan meneruskan ke bupati, wali kota sampai kepada kepala desa untuk melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat. Itu yang dilakukan. Ya. Baik, jadi, mungkin dari Kompasiana yang bergabung di Google Hangout, Anda punya pandangan lain, Pak Oni? Sore Ibu Kofifa. Iya, sore. Ya. Saya ingin bertanya tentang program ini ya Ibu. Di sini, di Korea ini, kebetulan kami mempunyai hanya 1 kartu untuk akses apa saja. Nah, yang terjadi tadi bahwa database yang dimiliki oleh orang-orang masyarakat Indonesia itu belum terupdate dengan baik. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk membenahi itu? Karena saya pikir ini program ini sangat bagus dan itu harus didukung dan ini adalah
salah satu contoh yang bagus dari pemerintah Jokowi JK yang menurut saya ini bagus dan harus ditindaklanjuti. Jangan sampai nanti setelah 3 bulan untuk semua semuanya. menurut Pak Oni. Ada yang mau menambahi Pak Oni mungkin komisioner yang bergabung di Google Hangout? Ada yang mau menambahi? Silakan. Silakan Pak Junanto, Anda mau menambahkan? Saya pikir ini sebuah program seperti Pak Oni tadi katakan, ini memang program ini bagus. Jadi kita semua sepakat ini sebuah program bagus. Yang tentunya kalau baru kita lihat dalam beberapa bulan ini, kita masih perlu memberi waktu lah kepada pemerintah untuk Sampai kapan kita bisa memberi waktu kepada pemerintah? karena di Korea kalau Mas Oni tadi sampai dengan sempurna seperti itu, saya pikir tidak dilakukan dalam 1-2 bulan atau 1-2 tahun, puluhan tahun. Dari Jepang ada istilah Kaizen, continuous improvement, itu sudah puluhan tahun. Dan kita belum juga 1 tahun, artinya pasti masih banyak terdapat loophole, ada masalah, ada koordinasi di lapangan. Jadi ini yang penting adalah kita semua sepakat, ini adalah sebuah hal yang bagus. Pak Jadi Junanto kita akan beri bersabar menunggu kepastian. pemerintah. Tapi kita juga ingin melihat kapan Indonesia punya 1 kartu untuk semua seperti di Korea Selatan diceritakan Pak Oni. Jadi saya ingin bahas dulu, terima kasih Pak Oni, jadi database. Tadi saya sampaikan bahwa mestinya 2014 itu update data dilakukan dan itu ternyata tidak ada support APBN-nya di 2014. Ternyata di APBN 2015 pun juga tidak ada alokasi budget untuk update data. Maka sekarang ini tadi baru kami membahas dengan Banggar untuk dimasukkan di APBNP 2015. Nah, bedanya APBNP 2015 sekarang sudah dibahas pada awal pelaksanaan APBN 2015. Mudah-mudahan nanti Februari selesai, Mei sudah bisa dilakukan update data kalau ini sudah mendapat kesepakatan dengan DPR. Apa yang kemudian dilakukan oleh Kemsos? Kita mencoba mengambil inisiatif dengan menguji coba kalau kita ini melakukan sesuatu untuk kebaikan bangsa tanpa APBN, kira-kira bisa jalan nggak gitu? Lalu dari mana sumbernya seperti dipertanyakan tadi oleh Jadi kan Pak ada Rahmat. BDT, ada basis data terpadu, cuma ini data baseline-nya di tahun 2011. Jadi memang data kemiskinan itu dynamic. Maka kalau ada inclusion dan exclusion error karena ini data 2011. Nah, kebutuhan kita mengupdate tanpa alokasi budget di APBN, kita mencoba menginisiasi, kita kirim itu CD-CD ke seluruh dinas sosial seluruh Indonesia tingkat 2. Baik. Nah, tapi Permasalahan tanpa kita APBN masih di ya. data, masih Jadi di data masyarakat. salah satunya adalah karena persoalan data yang tadi banyak juga disampaikan bahwa ketika kemudian ada yang mesti menerima kemudian tidak dapat, atau ada yang mestinya tidak terima tapi kemudian dapat, yang seringkali kita sebut inclusion dan exclusion error. Ya. Maka basis data terpadu itu menjadi penting. Data Ya. masih penting tapi Basis juga data masalah. terpadu. Data Tapi insya Allah mudah-mudahan DPR setuju, Mei kita turun untuk update data. Mei Mei. baru akan turun untuk update data. Ya. Ada komentar soal ini. Sudah berjalan 3 bulan, Mei masih ditunggu untuk menjadi update data, artinya masih harus menunggu lagi. Soal pemaksimalan menggunakan Ya, kartu. programnya tetap jalan. Program tetap jalan, tapi Mei juga Iya. akan terus dilakukan. Ada komentar? Pak Muhammad Amaluddin sebagai staf RW nanti akan berhubungan langsung. Tetap jalan, tapi harus didahului informasi yang lengkap itu. Jadi kalau kita tidak mendapat informasi yang lengkap, kita pun tidak dapat informasi yang akhirnya tidak tersentuh oleh masyarakat ya. Kemudian tadi kan ada 3, KIP dan KKS itu. Nah ini ada yang bilang tidak ada unsur pemberdayaan misalkan di KIP misalkan, karena mohon maaf karena memang sih kita senang kalau misalkan kita dapat duit, tapi judulnya Kartu Indonesia Pintar, pintar dapat duit apa pintar cerdas, itu kan program pemerintah gitu. Setidaknya mungkin Pak Muhammad Amaluddin ketika Anda diminta untuk mengupdate data, ikut berpartisipasi tadi kalau ada musrenbang kelurahan dan juga desa. ya, maksud gimana? Anda juga mendapat kesulitan atau mungkin mudah mendapatkan informasi-informasi untuk akhirnya dibutuhkan oleh pemerintah mengupdate data. Anda juga terlibat dalam ini soalnya. Data, mungkin saya langsung ke internet Ibu. Jadi ke warnet, kalau ada warnet langsung ke warnet. Anda Jadi itu update? kalau saya lihat BPJS-nya pun tidak begitu update Ibu. Jadi saya rasa informasi yang di BPJS perlu direvisi lagi, jangan sampai informasinya salah gitu. Nah, mungkin saya menyarankan ada 1 kartu lagi, Ibu. Satu lagi. Kartu apa Pak Muhammad? Mungkin ada 2 kartu Indonesia Murah karena sembako nggak turun-turun, Ibu.
semakin banyak nanti kartu yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetap di Kompasiana TV.